Tapi sejak awal saya sudah punya komitmen waktu itu. Di depan pengurus yayasan ada Pak Taufikur Rahman Ruki, Pak Chandra Hamzah, ada Pak Sus waktu itu. Bahwa untuk modal dasar nggak apa-apa dari saya dulu. Nah, programnya tetap konsisten, hanya 2 yang tadi saya sampaikan. Ya, solusi kesehatan bekerja sama dengan BPJS ataupun penataan karir. Nah, tetapi khususnya buat Kurnia Mega memang saya waktu itu sudah ada janji secara pribadi. Ya, jadi memang lebih besar dibandingkan komitmen yang ada di yayasan. Jadi seperti hari ini pun mengenai franchise, ya saya komit membantu membeli lisensi franchise, tetapi juga modal kerja. Ya, tinggal Mbak Azizah keringetannya, ya kan, dan niatnya itu aja. Dan tentu Mbak Jenny tadi ya punya komitmen mendampingi, karena tidak banyak juga ya ketika membuka franchise itu kita punya kapabilitas menjaga daripada usahanya, standarisasinya. Nah, ini nanti didampingi. Cara motong ayamnya, cara berjualannya, dan lain-lainnya. Supaya apa? Tadi tingkat kesuksesan franchise-nya tinggi. Tadi Mbak Jenny bilang 80% kesuksesan franchise ini dari individu yang mendapatkan franchise. Karena memang yang berjualan kan itu. Nah, itu yang alhamdulillah Mbak Jenny juga tadi punya komitmen mendampingi. Jadi itu sementara. Ya, terakhir satu lagi. Nah, ini semangat gitu loh. Ya. Yes. Nah, itu dong. Mungkin bisa diceritakan kepada Kurnia Mega apa sih yang dialami sehingga harus gantung sarung tangan lebih awal dan masih punya dengan usia yang masih memungkinkan, mungkin apakah kamu punya ambisi untuk berkembali ke sepak bola, entah itu melatih atau bagaimana, dan mungkin kondisi terkininya bagaimana. Terima kasih. Ya, untuk penyakit dari 2017 sampai saat ini kondisi saya memang masih kurang lebih 5% di penglihatan. Untuk fisik ya alhamdulillah juga masih tetap jaga kondisi. Terus untuk selanjutnya mungkin untuk tindakan dari pelatih atau pemain, kalau Allah berikan mukjizat mungkin saya akan tetap bermain lagi. Terima kasih. Yes, Pak. Selamat siang Pak Erik, dengan Jose dari Metro TV. Pak, mohon izin Pak, kedepannya apakah PSSI akan membentuk formulasi tim kerja untuk membantu para atlet-atlet yang pensiun, terutama dalam kaitan dengan dunia sepak bola, berkaca daripada kasus Pak Kurnia Mega, dan juga kedepannya apakah program kerja ini detailnya seperti apa Pak, baik dalam asesmen karir maupun bantuan, mengingat bahwa jika ntar Pak Erik sudah selesai menjabat sebagai ketua umum PSSI, bagaimana budaya ini dan juga program ini akan terus dilanjutkan. Terima kasih Pak. Tentu yayasan yang dibentuk bukan yayasan Erick Thohir. Yayasan Erick Thohir ada sendiri. Ini yayasan yang dimiliki PSSI. Dan tadi saya sampaikan pendanaannya mungkin awal di saya, tetapi nanti kan 5% dari saham itu ada kontribusinya. Nah, program besarnya ada 2. Tapi tentu karena ini yayasan baru terbentuk, Pak Sekretaris, Pak Sus juga sedang bekerja sama dengan beberapa program. Dan seperti komitmen terakhir kan waktu itu insya Allah di akhir bulan Juli, rencana kita paparan waktu itu. Program-programnya seperti apa. Ya, yang pasti tadi mengenai kontinuitas kesehatan, yaitu udah ada institusinya BPJS. Ya. Nah, tentu yang menarik mengenai pelatihan-pelatihan pada saat masih bermain dan pasca sudah tidak bermain. Kadang-kadang banyak generasi muda kita U17 ya melihat, wah saya jadi bintang. Tapi ingat loh, dari
program-program PSSI, saya tidak mau sebutkan salah satunya ya. Ada salah satunya yang Jumat ini saya kunjungi, berapa puluh anak ya yang dididik, ya, direkrut, dididik, dikirim ke luar negeri, nah gitu kan. Tapi yang berhasil hanya 5 main di tim nasional. Artinya apa? Ada tingkat mayoritas yang tersisih. Nah, yang tim nasional ini yang yayasan akan jaga. Nah, yang tersisih kembali main di klub. Ya, itulah saya bilang standarisasi klub di liga harus terjadi. Ya, jangan pemain ini lagi bagus-bagusnya dipakai, nanti cedera dibuang. Nah, asuransi tidak ada. Nah, ini yang saya mau. Dan hari ini saya ketemu pemilik-pemilik klub nanti malam jam 7. Ya, untuk memastikan mereka punya komitmen transformasi liga sesuai dengan roadmap yang kita mau. Salah satunya perlindungan pemain juga gitu. Ya. Oke, cukup? Oh, masih yang ini? Oke. Ya. Jadi saya dulu dari Bola Sport terkait dengan apa yang dialami Mas Kurnia Mega ini, apakah perlu ada tindakan kayak operasi atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ada tim dokternya yang ahli, saya takut salah ya. Boleh kalau bisa kan. Tim, silakan Pak Dokter. Ini yang jagain saya selama COVID, Dokter Asep nih. Ayo dok. Sini dok. Terima kasih Pak Erik, Pak Sus. Mengenai pertanyaan Pak tentang Kurnia Mega tentang operasi, memang untuk tindakan seperti ini tidak untuk dioperasi, karena memang kalau kita operasi juga tidak banyak memberikan keuntungan untuk pemberian operasi, termasuk kita juga sedang mencoba apakah memungkinkan untuk bisa dilakukan transplantasi, tetapi itu juga masih ada beberapa yang dari kajian kita sepertinya juga agak sulit. Jadi yang penting sekarang kita coba mempertahankan yang 5% tadi, utamanya itu jangan sampai terjadi perburukan. Yang kedua, kalau misalkan ada takdir yang bagus, bisa lebih baik gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi itu yang sedang kita upayakan dari tim dokternya dan kelainannya dari Pak Kurnia Mega ini. Demikian. Sudah terjadi kesepakatan waktu itu bahwa kita mendampingi Kurnia Mega untuk menjaga supaya tidak lebih jelek. Jadi penglihatannya dijaga seperti hari ini. Nah, dengan membantu tadi secara medis dan nanti alat bantu, ya. Makanya tadi saya tagih alat bantu lagi. Nah, yang kedua tentu saya berharap juga ada perbaikan pola makan. Nah, emang ini bagian dari disiplin gitu. Dan itu yang kita lakukan. Dan tentu gini, kita tuh manusia harus percaya dengan takdir Allah, rahasia Allah, ya. Pemain bola yang luar biasa bagus, tiba-tiba cedera, tidak bisa bermain lagi. Ya itu harus percaya. Makanya itu kenapa di yayasan ini selalu akan mempersiapkan pemain-pemain yang muda untuk berpikir ke depan. Dan tentu pemain yang mau pensiun sudah siap juga pasca pensiun. Nah, kita berharap yang pensiun paling tidak punya landasan kesehatan yang mumpuni dan juga dia juga sudah siap kembali ke masyarakat. Itu aja intinya. Karena tidak mungkin kita full protection mensukseskan semua. Tadi seperti Ibu Jenny bilang, kesuksesan dari sebuah franchise itu adalah 80% dari pemiliknya. Pemiliknya mau tidak benar-benar berusaha dengan standarisasi yang dimiliki. Gitu. Oke, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin bisa dijelaskan soal bantuan dari PSSI terhadap kamu seperti apa dan bagaimana? Ya, saya terima kasih banyak untuk Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang telah banyak membantu saya untuk kesehatan, untuk merenovasi rumah dan untuk princessnya. Sangat membantu saya dan keluarga sih. Mungkin ke depan ada rencana apa setelah ini untuk Kamega dan juga istri, adanya franchise ini seperti apa mungkin ke depannya? Iya, kedepannya mungkin akan digunakan untuk kita coba untuk pengobatan-pengobatan alternatif lainnya, terus untuk kebutuhan anak-anak juga dan kebutuhan kedepannya. Ya. Mungkin bisa di-share Kak, selama ini kalau untuk pengobatan Kurnia Mega mungkin seperti apa sih? Pengobatannya kita udah laluin semua Mbak, udah medis sudah, alternatif sudah, iya non medis juga sudah. Karena kan kebetulan dari awal itu kan alhamdulillah fisik dari awal sakit itu sehat banget kan, dan kemarin hasil dokter juga MRI, CT scan semuanya normal, urin udah semuanya, USG juga ya sudah semua alhamdulillah sehat. Jadi hanya kendala di penglihatan saja. Oke, Kamega ini kan juga dipantau ya dengan dokter yang mungkin dipantau dengan PSSI juga. Ke depan seperti apa sih? Tadi kan Kak Kurnia Mega juga bilang bahwa ada keinginan untuk bermain lagi. Nah, seperti apa mungkin Kak? Jika memang ada mukjizat. Ya mungkin untuk saat ini kan kita sambil didampingin dari pihak Pak Erick untuk kesehatan, juga saya mungkin ada alternatif kan, kita nggak tahu ya mujizatnya Allah. Kalau mungkin Allah kasih kesembuhan lagi untuk bisa melihat lagi, mungkin saya akan aktif kembali. Sebelumnya katanya mau pengen berobat ke Penang tuh. Baru rencana sih insya Allah. Ada komentar nggak Kak terkait sekarang kan PSSI di tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ada yayasan bakti sepak bola itu seperti apa mungkin Kak? Oh ya, mungkin kedepannya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, bukan yang sebelum tidak baik ya. Kan dengan adanya yayasan ini mungkin untuk generasi yang mudanya bisa punya pandangan lebih jauh, terus punya masa depan yang lebih tertata sih. Mega, ini yang kondisi matanya 5%, apakah cuma yang kanan saja atau kedua-duanya sih, atau bagaimana? Ya, yang pandangan 5% ini hanya cuma di sebelah kanan saja. Cukup. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih juga. Mega, Aziza masih ya? Baik Pak, Nanti kalau udah diundang bulan dulu ya. cari dulu posisinya biar nggak dorong-dorong ya. Maaf Pak. Oh, pakai ini juga? Nggak usah kali ya? Nggak usah. Duduk, berdiri. Ya. Nggak ada pertanyaan. Oke Pak, Liga 1 kan udah bergulir 1 pekan, mungkin evaluasi dan mungkin komite wasitnya siapa dan komite banding yang ditanya orang, masih orang banyak nggak tahu gitu Pak. Oh, komite disiplin insya Allah bisa diumumkan Kamis Jumat ini. Karena menseleksi figur-figur kan nggak mudah. Nanti pun pasti ketika diumumkan ada yang setuju, ada yang tidak. Makanya nanti komite disiplin ini yang tahap awal, saya akan bicara dari hati ke hati satu persatu. Ya. Nah, karena kemarin kalau saya lihat dari perwasitan, saya rasa sudah jauh lebih meningkat lah. Ya. Ada kesalahan satu, tapi itu kan nanti bisa dibantu VAR. Karena hari ini ya pelatihan VAR dimulai ya di hotel apa ya, saya lupa tadi dilaporin. Dari hari ini sampai Jumat kalau nggak salah pelatihan VAR. Insya Allah Jumat pun saya akan menengok ke pelatihan itu. Nah jadi emang transisi ini perlu waktu ya. Kita jangan juga misalnya ketika baru ditugaskan udah pasti semua berhasil, enggak, itu semua perlu proses ya, perlu komitmen,
perlu kontinuitas ya, dan insya Allah lah kalau niatnya baik ada jalan gitu. Ya, jadi komisi disiplin seperti itu. Komite wasitnya? Wasitnya sudah mulai. Komite wasit keputusan Exco dipimpin saya sendiri. Ya, supaya tidak ada intervensi. Ya, nanti komite-komite lain yang di Exco pun akan diumumkan. Kita lagi bicara satu dan lainnya. Jadi komite saya pimpin sendiri. Ya kalau ada yang aneh-aneh kan bisa diumum umur hidup langsung. Hah? Karena memang komitmennya seperti itu kan. Ketika saya juga bertemu Pak Kapolri, ada dua proses kan. Kalau di pihak kepolisiannya untuk berbeda. Kalau di PSSI kan hukum seumur hidup untuk wasit, pemain, pengurus maupun pemilik. Ya. Karena kalau cuman dihukum penjara 2-3 tahun nanti balik lagi. Tapi kalau seumur hidup nggak boleh dibolak, gatal-gatal itu. Pak, berarti komisi wasit sama komite bandingnya itu komite disiplin. Komite disiplin dulu. Nanti baru ada banding dan etik. Ya, itu perombakan total dari sebelumnya kan, Pak? Ada beberapa figur yang saya rasa bisa dipertahankan. Tinggal komitmen dari pimpinannya ya. Jadi supaya mereka juga takut gitu. Ya kalau mereka ditekan-tekan ya mereka akan membuat kebijakan yang berbeda. Cuman kalau saya sendiri sebagai ketua PSSI solid, tidak ada kepentingan, ya pasti saya rasa bisa jalan itu. Pak Erik sudah ada laporan belum Pak antar supporter Persis Solo kan ribut tuh Pak? Sudah, kemarin dari kepengurusan Persis sudah melaporkan, ya saya bilang ya harus diselesaikan baik-baik. Karena kan sistem pengurangan poin belum dijalankan. Ya, kalau nanti sampai pertengahan tahun tidak ada perubahan, ya sistem pengurangan poin ya kita akan terapkan. Kemarin juga kan peraturan liga ada 3, ada perbaikan. 1, semua pelatih yang bertugas di liga ya harus dapat rekomendasi lah. Ya, rekomendasi tanpa uang ya, nanti rekomendasi terus ada biaya lagi. Enggak, ini rekomendasi ya murni, tetapi di situ ditekankan mereka harus ngikutin program tim nasional yang sudah disepakati antar PSSI dan Liga. Jadi bukan sekonyong-konyong PSSI minta pemain, kan kalendernya udah ada FIFA Matchday. Nah kita cuma meminta 2-3 hari sebelum FIFA Matchday dilepas. Karena kenapa? Kita ini bukan tim Eropa yang pemain dikumpulin langsung pada kompak gitu, masih salah passing, salah ini gitu. Nah, jadi kita perlu waktu. Plus juga agenda besar seperti AFC Asia, itu kan pemain nanti akan mulai dilepas tanggal 20 Desember. Lalu FIFA Matchday lainnya, kalau Asian Games kan kita udah sepakat bahwa Coach Indra Safri akan pegang, kita prioritaskan pemain muda. Supaya apa? Kembali kita ada jenjang peningkatan kualitas pemain. Ya, dia punya confidence, oh lawan tim-tim besar di Asia. Toh target kita kan tetap ada target juga yang lain. Nggak bisa pemain ini juga dipaksakan sepanjang tahun main terus. Kalau cedera, nah ini jadi mesti ada waktu breaknya, kita kasih kesempatan yang lebih mudah untuk mengisi yang Asian Games. Untuk AFF, AFC, tim senior kan sudah diputuskan Coach Sintayong. Yang U17 Coach Bima Sakti. Ya kita lakukan. Ya memang di media ada, oh kenapa Coach Bima, kenapa ini? Ya udahlah, kasih kesempatan semua lah. Ya nggak mungkin satu orang memegang seluruh, ya kan, tim nasional. Ya bagi tugas. Makanya direktur teknik pun kita lagi cari. Ya kan, tidak mudah loh. Sebagai peringkat 150 nyari direktur teknik rupanya nggak mudah. Ya, karena memang mereka mungkin takut ditargetan yang mungkin berlebihan. Nah ini kan kita lagi cari. Tapi insya Allah U17 nanti ada pendampingan. Ya ada seorang figur ya yang mudah-mudahan kalau kontraknya taken minggu ini atau minggu depan nanti Coach Bima Sakti ada pendampingan dari Eropa. Ya, Erik, soal seleksi timnas U17 kan mulai hari ini. Kan tanggal 10 kayaknya udah mulai TC. Tapi nanti ada lagi second TC kedua bulan Agustus.
Baru nanti September Oktober berlatih di Eropa. Ya, nggak usah lama-lama juga, 1,5 bulan, nanti kangen tempe. Ya, jadi kita kirim ke Eropa gitu. Untuk persiapan U17 gitu. Dengan stadion JIS apa yang bisa diupdate, Pak? Loh, kalau saya kan simple. Bahwa sesuai dengan blueprint daripada PSSI dengan FIFA, waktu itu kita terselamatkan tidak mendapat hukuman, bayangin loh. Kanjuruan nggak dihukum, gagal titik-titik nggak dihukum. Itu kan jangan juga kita jadi anak emas tapi dimusuhin juga anggota FIFA. Ini berarti kalau gitu FIFA nggak punya nggak boleh. Nah, kenapa waktu itu kita tidak dihukum adalah memberikan blueprint olahraga 2045 plus renovasi stadium sebanyak 22 untuk supaya standar internasional. Nah, ini bedain internasional sama FIFA beda loh. Ini jangan sampai, ya contoh, kemarin tim Argentina. Kan teman-teman media tahu, dia kirim orang dulu. Melihat begini, latihannya di sini, dia pilihnya di sini gitu kan. Nah, itu standar dia, belum tentu standar FIFA. Tapi paling tidak sudah mendekati standar FIFA. Dia mau pemainnya jangan cedera. Gitu. Nah, itu contoh. Tetapi kalau standar FIFA itu stadion-stadion yang akan dipakai untuk kejuaraan resmi FIFA, ada standarnya lagi. Contoh, ketika kita merenovasi stadium untuk kejuaraan U20. Ya kan, udah direnovasi, udah bagus. FIFA datang bilang enggak, masih kurang. Ingat nggak yang saya bercanda, rumput juga ada dijahit ya, kan saya juga baru, kan udah nggak terlalu ngikutin, baru tahu ada dijahit ya. Mesinnya dari Inggris ya, itu standar. Yang pertandingan internasional sama Argentina nggak ada standar rumput dijahit gitu. Karena kenapa? Mungkin pertandingannya sekali. Kalau ini kan turnamen. Ya, dalam 1 minggu itu mungkin ada 4-5 pertandingan. Jadi kalau rumputnya di sliding bolong, itu kan ya kan itu kan memang ada standarnya dia. Nah, jadi dari 22 stadion itu ada yang standar internasional, ada yang didorong oleh pemerintah untuk U17. Kan makin banyak stadion yang standar internasional atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin bilang jangan dipolemikan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya, dicoret. Dicoret. Gitu. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Nah, rumput misalnya, kan itu jelas. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan? Nah, rumput yang di JIS itu coba lihat di lapangan latihan. Rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain, gitu kan. Ini bukan salah-salahan. Kita mau supaya ini lolos. Ya, termasuk stadion-stadion yang ada nanti di Jawa Barat, di Surabaya. Ya, misalnya contoh, Stadion Surabaya sudah lolos U20. Ya. Tapi tiba-tiba dipakai main rusak gitu. Ya kan namanya rumput kan rusak. Lapangan titik-titik lah saya nanti. Nah, bilang loh ini nggak sesuai, mesti diperbaikin. Nah, itulah saya bilang kita harus melakukan sebelum FIFA datang, kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong, ada 6-8 lapangan. Itu pun saya nggak mau bilang sama media yang mana, nanti kontroversi. Belain ini ya, belain, salah lagi. Ini punya klub ini ya, salah lagi. Nah, itu yang kita ada. Tetapi panitia U17 sudah ketemu FIFA. Ya, bahkan minggu depan akan ada ratas mengenai
persiapan U17 untuk pendanaan, ya, persiapan penyelenggaraan dan tim nasionalnya. Nah ini kita rapatkan. Kenapa? Kita tidak bisa memakai aturan yang U20, mesti ada Pepres baru, Impres baru, ya gitulah Indonesia, gitu kan, mesti proses. Oke. Pak, balik lagi soal wasit, Pak. Ada laporan kalau misal ketika proses seleksi itu ada pungli, Pak, terutama ketika tes LOTG dan tes video, Pak. Mungkin bisa ada penjelasan, Pak. Kalau ada kasih saya, nanti saya gigit sendiri. Karena yang saya pasti, seleksi itu kan sudah ada pendampingan dari Ogawa Sang, dari Jepang. Saya rasa kemarin saya sampaikan wasit-wasit yang dari Jepang ini, saya nonton ajak Argentina pun nggak mau. Dia bilang saya ditugaskan di sini 14-20 karena komitmen Jepang dan Indonesia ingin memperbaiki kualitas sepak bola di Indonesia. Seperti kemarin sudah mulai pemain putri kita dilirik oleh Liga Jepang, Cerezo Osaka. Kan bagus. Kalau tiba-tiba ya pemain putri kita ada 8 yang main di Liga Jepang, kan alhamdulillah tim nasional tambah bagus. Apalagi kita akan mempergunakan pelatih dari Jepang yang sekarang juga lagi negosiasi harga berapa tahun gitu. Ya kan, soalnya kalau baca-baca di berita-berita kan kita terkenal gajinya telat. Ya kan? Ada pemain nggak dibayar. Itu kan juga ketika mereka mau dikontrak, baik Jerman, Jepang, apa sih ini serius nggak dibayar gitu. Nah itu yang buat saya nggak mudah, saya harus yakinkan gitu. Tapi kalau ada kasih saya. Pak, berarti Mumpung komite wasit bisa gigit-gigit nih. Pak, berarti figur untuk pelatih timnas putri itu sudah ada, cuma tinggal Sudah, negosiasi. sudah. Pendamping buat U17 dari Eropa sudah, kandidat timnas putri dari Jepang sudah. Tapi kan negosiasi. Diltek gimana, Pak? Katanya tinggal Belum 2, dapat. Pak. Mengerucut 2 nama dari 6. Wow, ini semua percaya gosip. Dari 20 ada 6. Nah, yang salah satunya yang kita mau pakai untuk pendamping U17. Tapi beliau masih mau lihat dulu 4 bulan. Ya namanya mau kerja kan pengen coba-coba dulu. Katanya ini bener nggak sih Indonesia serius? Tau-taunya nggak serius. Gitu. Oke, 2 lagi terakhir. AWBG 2023 batal. Apakah dengan khawatiran Piala Dunia U17 juga? Saya mengenai AWB saya nggak mau komen ya karena bukan tupoksi saya. Kalau U17 insya Allah jalan. Cukup? AFF U23 apa mungkin update Pak? AFF kan bulan depan. AFF yang laki. Ya udah tadi kan saya udah sampaikan bahwa AFF 23, AFC 23 tim senior itu di bawah Coach Sintayong. Nah, tinggal target. Ya. Sama seperti Asian Games, kita tidak menargetkan apa-apa. Kita ingin tim muda kita untuk dipersiapkan sebagai jenjang persiapan tim ya seniornya. Ingat, AFC U23 di Solo bulan September itu kalau kita lolos kita akan main di AFC Asia di Doha bulan Mei kalau nggak salah. Kalau kita juga masuk peringkat tertentu, kita main kemana? Alhamdulillah kan nyoba, ya kan. Nah artinya apa? Ketika Asian Games dan AFF ini, ya boleh dong kita pakai persiapkan untuk mimpi yang lebih besar. Toh SEA Games sudah juara, ya kan. Apalagi kesepakatan kita dan Liga yang waktu itu disepakatin, Liga tidak berhenti saat AFF dan Asian Games. Artinya apa? Ada kendala pemain. Loh tapi kan Pak Erik bicara harus dukung tim nasional. Ya ginilah, kan Liga sama tim nasional harus bersinergi. Kalau semuanya dia berhenti terus, katanya nggak usah punya Liga lah gitu. Nah ini kan harus ada kompromi yang dulu antara PSIS dan Liga tidak punya kesepakatan hati. Nah ini udah ada kesepakatan hati. Nah
jadi itulah kira-kira target-target yang kita lakukan. Sama ya, Oktober ada kualifikasi World Cup. Kalau Oktober lolos, November. Itu kan? Kalau November menang, main Maret. Itu betul. Kalau Maret menang, siapa tahu 2026 lolos. Kan begitu kan? Kan kita cuman bisa usaha. Tapi itu harus dipersiapkan dengan baik. Nggak mungkin hanya kita mau ini tetapi tidak ngikutin prosedur atau persiapan. Pemain bisa cedera. Ya. Kalau kita memaksakan pemain main di liga, main di timnas, apalagi yang umurnya U18, U20. Ingat loh. Mereka ketika cedera lebih fatal daripada yang senior yang umurnya 22-an, 24. Karena secara fisiknya masih berkembang ototnya. Nah, ini yang kita harus jaga. Jangan ya ketika ada generasi emas kita melakukan ya pemaksaan bertubi-tubi sehingga kita menyesal di kemudian hari ketika pemain-pemain kita semua ya banyak yang cedera. Tentu yang usia muda. Gitu. Ingat peraturan liga sudah memasukkan Liga 1 harus ada pemain U23. Ya, di Liga 2 harus ada U21. Itu apa artinya? Berkesinambungan liga dengan tim nasional. Itu supaya mereka juga. Nah, tapi konsekuensinya kalau dia dimainin di liga terus dipaksain di tim nasional juga bisa cedera. Oke. Pak, prediksi skor dong Pak buat nanti malam Indonesia Timor Leste timnas cewek. Aduh, tunggu dulu belum baca ntar. Thank you teman-teman ya. Makasih banyak ya.